Kita bidan itu ada scope of work-nya, ada lingkup tugas kita, dan kita punya kompetensi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan bidan. Jadi kalau pengobatan ada yang sakit, itu bukan tugas bidan. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Baru. Saya Hayat Mansur, host favorit Anda, kembali menjumpai Anda untuk program wawancara khusus Perspektif Baru. Sahabat Perspektif Baru, profesi bidan sudah dikenal banyak orang karena bidan mempunyai banyak bantuan dukungan untuk ibu hamil, terutama dalam proses persalinan. Jadi hari ini kita akan membahas topik mengenai peran penting bidan dengan narasumber Ibu Dr. Emy Nurjasmi, Magister Kesehatan yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia. Halo, salam perspektif Bu Emy. Halo, salam perspektif juga. Ya, Bu Emy, selamat Hari Bidan Nasional yang diperingati setiap 24 Juni. Semoga bidan Indonesia tetap maju. Ya, terima kasih. Ya, berbicara mengenai bidan, Bu, yang pertama ingin kami ketahui, berapa sih sebenarnya jumlah bidan di Indonesia dan bagaimana kondisi bidan di Indonesia saat ini? Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman di acara Perspektif Baru ya, yang telah menginisiatif kegiatan ini. Kondisi bidan saat ini di Indonesia, kalau kita bicara dalam konteks jumlah, itu hampir 400.000 bidan yang terregistrasi di Indonesia. Nah, dari 400.000, kondisi kita sekarang distribusinya, itu mereka bekerja di setiap fasilitas pelayanan kesehatan. Baik di rumah sakit, di puskesmas pembantu, di klinik FKTP maupun di klinik tempat praktek mandiri bidan. Dan kondisinya sekarang, bidan itu kita ada 2 jenis bidan. Mengikuti pendidikan yang ada di Indonesia, ada bidan yang lulusan pendidikan diploma 3, ada bidan yang lulusan pendidikan sarjana profesi bidan. Dari 2 jenis bidan, jumlah total kita ada hampir 400.000. Sekitar 70% bidan bekerja di fasilitas pelayanan primer, baik di puskesmas dan jaringannya, termasuk di puskesmas pembantu, bidan-bidan di poliklinik atau di polindes, di poskesdes, dan bidan-bidan yang mengelola klinik mandirinya di tempat praktek mandiri bidan. Bu Emy Nurjasmi, dengan jumlah bidan yang boleh dikatakan cukup banyak ya, mencapai 400.000 lebih yang terregistrasi dan ada di seluruh Indonesia, dan juga ditambah juga ada banyak dokter dan sampai ke layanan primer ya. Mengapa angka kesakitan ibu dan bayi masih sangat tinggi di Indonesia? Kalau kita bicara angka kematian dan kesakitan ibu, bukan cuma kematian dan kesakitan ibu sebetulnya ya. Kalau kita bicara tentang status kesehatan masyarakat, itu tidak satu-satunya ada di sektor kesehatan. Termasuk kesehatan ibu dan anak. Karena banyak faktor yang mempengaruhi status kesehatan ibu dan anak khususnya. Ada faktor dari sosial dengan tingkat pendidikan perempuan yang masih rendah, sehingga pemahamannya untuk mengelola kesehatan diri dan keluarganya masih terbatas. Kemudian faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang sesuai. Kemudian faktor sosial budaya, yang kita masih ada nilai-nilai atau kepercayaan yang tidak sesungguhnya menguntungkan bagi sektor kesehatan. Dan faktor geografis kita, banyak masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, daerah kepulauan, daerah perbatasan, yang akses untuk fasilitas pelayanan kesehatan terbatas. Bu Emy,
Berbicara mengenai faktor sosial budaya yang mempengaruhi kematian dan kesakitan ibu dan bayi. Nah, apa bentuk contohnya dari faktor sosial budaya ini? Apakah salah satu contohnya adalah masih banyak proses persalinan yang dibantu oleh, mohon maaf kalau misalnya saya tahu, oleh dukun beranak dan sebagainya? Iya, salah satunya itu. Karena di data hasil riset kesehatan dasar, itu masih ada sekitar 7-10% persalinan masih belum ditolong oleh tenaga kesehatan profesional. Kemudian juga faktor sosial budaya. Kita bicara kematian ibu dan dilanjutkan juga akan diikuti mungkin dengan kematian bayi atau anak, ya itu ada satu rangkaian proses. Ibu meninggal pada saat kehamilan ataupun melahirkan, harusnya bisa kita cegah. Salah satu bagaimana kita mencegahnya, ya kalau kita bicara secara to the point, ya kalau ibu nggak hamil kan nggak akan meninggal karena kehamilan. Sehingga faktor budaya kita untuk mengatur kehamilan, mengatur jumlah anak, mengatur usia melahirkan yang layak dari konteks kesehatan, ini masih ada faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi. Jadi salah satu faktor kesakitan kematian ibu dan anak itu ya faktor sosial budayanya salah satunya banyak anak banyak rezeki sehingga tidak mengikuti atau menggunakan salah satu alat kontrasepsi untuk mengatur kapan layaknya hamil, berapa jumlah anak yang aman untuk ibu, ya, kemudian juga jarak antara satu anak dengan anak lainnya, itu sebetulnya bisa dikelola dengan mengikuti keluarga berencana. Keluarga berencana bukan melarang untuk punya anak, tapi merencanakan. Nah, merencanakan itu mulai dari merencanakan untuk hamil, usia berapa yang layak untuk hamil, kemudian berapa jumlah anak, kemudian jarak antara satu anak dengan anak yang berikutnya tidak terlalu dekat sehingga kondisi fisik ibu sudah kembali fit, sudah kembali normal, siap untuk hamil lagi. Nah, sekarang dengan kepesertaan untuk keluarga berencana, ini kan kita juga masih di bawah target atau masih belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mitos banyak anak, banyak rezeki, nah itu masih ada di masyarakat kita. Oke, Bu Emi, tadi telah dijelaskan bahwa salah satu faktor masih tingginya angka kematian dan kesakitan ibu dan bayi adalah faktor sosial budaya ya. Di mana adanya faktor sosial budaya ini membuat masyarakat atau terutama ibu hamil ini masih banyak yang meninggal atau mengalami sakit pada saat persalinan. Nah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menyediakan fasilitas jaminan persalinan. Apakah itu tidak bisa menolong untuk masyarakat kita atau ibu dan bayi ini berkurang angka kesakitan dan kematiannya? Dengan adanya jaminan kesehatan, itu sangat menolong masyarakat. Ya, sehingga kalau dulu angka persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga profesional itu jumlahnya cukup besar, walaupun sekarang masih ada sekitar 7-10%. Tapi sekarang untuk mereka memilih persalinan dengan tenaga profesional kesehatan, baik di puskesmas, di Polindes maupun di tempat praktek mandiri bidan, mereka tidak perlu khawatir dengan pembiayaan karena mereka bisa memanfaatkan BPJS. Kepesertaan BPJS sekarang itu sudah sangat besar jumlahnya. Bagi masyarakat yang kurang mampu itu akan dibayarkan oleh pemerintah atau yang namanya PBI, dan bagi yang mampu tentu akan membayar sendiri BPJS-nya. Jadi masalah pembiayaan mestinya tidak lagi menjadi kendala karena memang sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui BPJS. Kan tidak menjadi kendala, tapi mengapa masih banyak masyarakat kita yang tidak mau memanfaatkan
memanfaatkan jam persal ini untuk persalinan, tapi dibantu oleh tenaga non-medis gitu loh, yang lebih berisiko dalam kesehatan. Nah, ini faktornya adalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat ya terhadap bagaimana mendapatkan pelayanan kesehatan, bagaimana juga dia mengelola kesehatan diri dan keluarganya. Jadi, faktor di sini adalah kita masih harus memberikan edukasi yang lebih lagi kepada masyarakat. Bahwa mereka tidak usah khawatir untuk datang ke tenaga kesehatan profesional. Kendala untuk pembiayaan sudah ada BPJS. Nah, kemungkinan karena kita geografis tadi, negara kita ada lebih dari 17.000 pulau yang ada di daerah terpencil. Harus kita lakukan itu adalah meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat. Dan juga tadi mungkin masyarakat sudah mendapatkan informasi, tapi ada faktor-faktor sosial budaya tadi yang juga berperan. Dia tidak mencari tempat atau fasilitas pelayanan yang profesional. Dia menggunakan bantuan yang turunan. Dulu orang tuanya dibantu oleh dukun A, anaknya juga, cucunya juga. Nah, budaya-budaya ini juga yang terus-menerus kita informasikan, kita edukasikan ke masyarakat. Karena data masih ada sekitar 7-10%. Oke, Bu Emi, sepengetahuan saya, bidan itu adalah tenaga medis profesional yang menangani atau membantu ibu hamil dalam proses persalinan dan pasca persalinan. Tapi di masyarakat saya masih banyak melihat, tidak usah jauh-jauh lah, misalnya di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor, banyak masyarakat yang menggunakan atau memanfaatkan memakai jasa bidan untuk kesehatan lainnya. Artinya ketika dia sakit berobatnya ke bidan, bukan ke dokter. Dan bidan malah ikut menanganinya. Apakah itu salah atau memang itu tugas bidan? Itu salah. Itu bukan tugas bidan kalau mengobati orang sakit. Kita bidan itu ada scope of work-nya, ada lingkup tugas kita, dan kita punya kompetensi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan bidan. Jadi kalau pengobatan ada yang sakit, itu bukan tugas bidan. Ya, kita memberikan pelayanan pemeriksaan ibu hamil itu adalah kewenangan bidan. Kalau pada saat kita melakukan pemeriksaan ditemukan ada masalah, ada faktor resiko atau ada keabnormalan, kita harus kolaborasi dengan profesi lain. Kita tidak berwenang memberikan pengobatan. Begitu juga di persalinan yang ditolong oleh bidan, itu persalinan yang normal, fisiologis. Tapi kalau ada risiko, ada persalinan yang tidak normal, seperti seksio, itu bukan kewenangan bidan. Dan dalam kita melakukan pemeriksaan, siapapun profesinya, apapun profesinya, kita konteksnya dalam konteks kolaborasi. Jadi bidan memeriksa kehamilan, kalau ditemukan ada kelainan, atau faktor risiko tinggi, kita harus berkolaborasi. Tapi kita tidak mengobati kalau ada orang sakit. Ini kan tadi yang ditanyakan ada orang sakit. Ya. Tidak dalam konteks kehamilan, persalinan, masyarakat sakit datangnya ke bidan. Itu bukan peran bidan. Oke, terima kasih Bu. Penjelasannya jadi sangat jelas sekali dan juga sahabat perspektif baru untuk diingat bahwa bidan adalah tenaga medis profesional untuk mendukung ibu hamil dalam proses persalinan dan pasca persalinan. Bu Emi, berbicara mengenai profesionalitas bidan ya. Sehubungan dengan profesionalitas berarti terkait dengan kompetensi. Nah, bagaimana kompetensi bidan-bidan Indonesia saat ini? Kita bicara kompetensi, sekali lagi saya sampaikan, pendidikan kebidanan di Indonesia kita ada 3 kategori. Yang pertama pendidikan vokasi pada level diploma 3, kemudian ada pendidikan profesi, itu pendidikan sarjana plus profesi,
Dan kita punya pendidikan magister kebidanan. Tentu kita bicara pendidikan akan berhubungan dengan kompetensi. Nah, kita bidan, kompetensi kita itu sudah diatur melalui undang-undang kebidanan, melalui peraturan menteri, dan lain sebagainya. Kita berwenang memberikan pelayanan pada ibu hamil yang normal tentunya, kalau ada penyakit kita harus kolaborasi. Pertolongan persalinan normal, kita berwenang. Pelayanan atau asuhan pada pasca persalinan, kemudian pelayanan kontrasepsi, termasuk pemasangan IUD dan pemasangan implan, kita punya kewenangan. Dan juga untuk bayi dan balita. Bayi dan balita kita melakukan pemantauan tumbuh kembang melalui penimbangan dan memberikan imunisasi pada bayi dan balita. Kemudian kita juga di dalam pelayanan kesehatan reproduksi, kita tidak bicara setelah ibu hamil saja. Tadi kenapa masih tinggi angka kematian kita? Penyebabnya adalah sebelum hamil, kondisi ibu atau perempuan untuk hamil, kalau di negara kita itu tidak menjadi penting merencanakan kehamilan. Dia belum seutuhnya sehat misalnya, tapi ujuk-ujuk sudah hamil. Kemudian kesehatan reproduksi masa sebelum hamil itu akan dipengaruhi juga oleh kesehatan reproduksi masa remaja. Sekarang remaja kita yang anemi jumlahnya tinggi, itu akan berlanjut terus pada saat nanti dia menikah, sehingga pada saat calon pengantin sekarang ada program untuk memberikan edukasi kepada calon pengantin. Jadi siap untuk menikah, nanti siap untuk hamil. Nah, kehamilan yang akan dihadapi adalah oleh perempuan yang sehat. Tidak perempuan yang tidak sehat, tapi hamil. Itu yang terjadi sekarang. Kebanyakan kehamilan itu tidak direncanakan. Beda, kita sekarang persiapan kehamilan itu sangat penting sekali. Calon pengantin kita berikan edukasi. Nah, ini yang kita akan merubah. Kalau di BKKBN sekarang gencar dengan persiapan untuk calon pengantin. Jadi jangan kita calon pengantin lebih sibuk dengan mempersiapkan wedding organizer, tapi sibuk untuk mempersiapkan diri menjadi pasangan suami istri yang siap untuk hamil pada saat setelah menikah. Bu Emy, bicara mengenai siap hamil pada setelah menikah, nah tentu di sini peran bidan juga sangat penting. Nah, saya mau tahu nih, dan peran penting bidan itu sendiri kan kapasitasnya ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Nah, bagaimana tingkat pendidikan dari para bidan di Indonesia saat ini yang saat ini berjumlah 400.000 lebih? Berapa yang D3, berapa yang S1, dan berapa yang magister kebidanan? Nah, ini karena memang perkembangan pendidikan kebidanan kita baru berlangsung dalam 10-15 tahun ini ya. Kalau proporsi kita dari bidan yang tadi hampir 400, itu masih 80%, 75-80% masih lulusan diploma 3. Sisanya lulusan sarjana kebidanan dan profesi, bidan serta magister kebidanan. Lalu apa kendalanya untuk mereka melanjutkan ke S1 atau magister? Tidak seperti Bu Emy yang saya sangat takjub dan sangat apresiasi bahwa Bu Emy sampai sempat telah mencapai gelar doktor gitu kan, telah melewati S3. Nah, apa kendalanya untuk mereka meningkatkan kemampuan dan pendidikannya? Sebetulnya kendalanya ya kendala yang umum ya. Kalau mereka sudah bekerja, untuk melanjutkan pendidikan perlu ada izin belajar. Kalau yang sudah bekerja di instansi pemerintah misalnya. Dan kesempatan izin belajar dengan dari 400.000 dan berapa ratus yang bekerja di pemerintah, itu kan ada aturannya. Kemudian juga bagi teman-teman yang ada di daerah-daerah, yang di sana di daerahnya yang terdekat tidak ada program sarjana profesi bidan. Berarti harus meninggalkan, harus pergi ke lokasi lain. Dan begitu juga untuk magister kebidanan. Karena kan center-center pendidikan ini sebagian besar masih ada di kota-kota,
Nah, sementara anggota kita tersebar sampai ke pelosok-pelosok. Jadi untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan, kendalanya dari masalah pembiayaan juga, izin belajar juga, dan juga alokasi pendidikan juga yang tidak selalu ada, yang berdekatan dengan tempat domisili mereka. Bu Emi, pertanyaan terakhir. Selain kendala dana dan lokasi, apalagi menjadi kendala untuk bidan Indonesia terus maju dan berkembang mendukung terwujudnya Indonesia sehat? Nah, walaupun mereka tidak bisa mengikuti pendidikan lanjut yang formal, dari D3 harus ke S1 profesi ataupun ke S2, mereka kita fasilitasi untuk pendidikan non-formal melalui seminar, webinar, pelatihan, workshop, dan lain-lain. Jadi peningkatan kompetensi tetap menjadi bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kapasitas dari teman-teman melalui jalur yang non-formal. Jadi kompetensi tetap kita update melalui kegiatan-kegiatan, namanya itu continuing professional development. Kita memfasilitasi dari organisasi profesi, membuat seminar-seminar, webinar, mengadakan pelatihan, mereka bisa ikut. Jadi tetap kompetensinya terupdate walaupun secara formal pendidikannya tidak mengikuti pendidikan kesarjana profesi, tapi mereka tetap terupdate kompetensi melalui pendidikan non-formal. Mungkin perlu saya tambahkan, tadi kita berperan penting bidan. Kita dengan jumlah bidan yang besar, distribusinya sampai ke daerah, itu hasil riset kesehatan dasar sangat tepat apa yang disampaikan Mas Hayat. Peran penting bidan. 82,3% ibu hamil itu diperiksa oleh bidan. Baik di puskesmas, di polindes, atau di tempat praktek mandiri bidan, atau di fasilitas pelayanan kesehatan lain. Begitu juga untuk persalinan normal. 62,3% persalinan normal ditolong oleh bidan. Begitu juga untuk pelayanan keluarga berencana, bahkan 76,4% pelayanan keluarga berencana dilayani oleh bidan. Kenapa besar peran dan kontribusinya? Karena kita ada di tengah-tengah masyarakat, sangat mudah diakses oleh masyarakat. Dan ini hasil dari riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan. Terima kasih Bu Emi. Dan sahabat perspektif baru, sebagai penutup saya hanya menggarisbawahi bahwa saat kita mendukung peran penting bidan, berarti kita mendukung terwujudnya generasi yang sehat untuk Indonesia yang maju dan sehat. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.